teman-teman di FDI yang membackup kegiatan kita ini. Selamat sore juga semua para peserta, Mbak Lutfia misalnya, Mbak Salsa, ya, dan Mbak Grace, Mbak Griselda, Mbak Jessica, Mbak Laduni, Mbak Lutfia, Michelle, Mbak Raisa, Mbak Salsa, Pak Johana, Pak Aurelia, dan semuanya, ya, tanpa saya sebutkan satu-satu, ya. Baiklah, sebelum kita perkenalkan narasumber kita, ya, sedikit hantaran untuk topik yang akan kita diskusikan pada hari ini, ya. Jadi yang mau kita diskusikan adalah pengalaman ibu, ya. Luar biasa memang ibu kita, ibu kota, ibu negara, semua ibu, ya, ibu pertiwi, dan termasuk ibu kita sendiri, ya, ibu masing-masing. Saya, ibu mertua saya sudah dahulu, ya, barusan pergi juga, ya, rasanya kehilangan. Tapi satu hal yang istimewa dari seorang ibu adalah bahwa mereka harus memiliki kemampuan untuk bertahan menghadapi segala kehidupan keluarganya, khususnya anak-anaknya. Maka pada sore hari ini kita akan mendiskusikan bagaimana resiliensi psikologis harapan, ya, yang dimiliki oleh ibu dalam menghadapi anaknya yang sakit, ya, sakit dalam hal ini sakit yang kronis, ya, sakit kanker. Nah, ini memang sangat ya, menantang, ya, karena mendengarkan sakit saja kita sudah berat, apalagi harus menghadapi sendiri, ya. Nah, ini menjadi menarik karena selain grit resiliensi yang dimiliki oleh ibu yang ada dalam dirinya, tapi bagaimana juga dukungan sosial berperan dalam diri seorang ibu, ya. Maka apa yang mau kita diskusikan di sini adalah apa yang bisa kita pelajari, ya, dari seorang ibu, bagaimana gambaran grit dan gambaran resiliensi yang ada pada ibu dalam menghadapi itu. Dan berkat sharing ini kita nanti akan bisa belajar bagaimana bersikap yang baik, ya. Kalau kita seorang ibu kelak atau seorang ayah pun, itu tetap sangat penting bagi kita. Maka tanpa berlama-lama kita akan menyaksikan, mendengarkan penjelasan dari kedua narasumber kita. Yang pertama adalah Ibu Pamela. Mungkin kita sudah kenal, ya, CV-nya. Bisa kita lihat Ibu Pamela Hendraheng, ya. Oh, iya, tiba-tiba hilang. Sorry, ya. Oke, ya, salah ketik tadi, salah klik, ya. SPD, MPH, MA, PhD. Beliau adalah dosen tetap Fakultas Psikologi Universitas Tarumanegara. Riwayat pendidikan beliau S1 S1 bidang pendidikan, ya, pendidikan bahasa Inggris, S2 di bidang pendidikan konseling dan juga bidang kesehatan masyarakat, ya, S3 di bidang pendidikan, ya, khususnya dalam hal kurikulum dan instruksi, ya. Riwayat pekerjaan, ya, pernah menjadi pengajar, ya, di perguruan Kristen Metodis, pernah juga menjadi wakil dekan ketiga Fakultas Kedokteran UKRIDA,
pernah menjadi manajer kemahasiswaan riset dan alumni Ukrida, pernah juga menjadi komisaris utama di PT Ananta Karya Sejahtera, dan sekarang menjadi dosen tetap Magister Fakultas Psikologi Untar, sekaligus juga manajer pengembangan dan kerjasama Fakultas Psikologi Universitas Tarumanegara. Selamat datang Ibu Pamela. Semoga ya Ibu dalam keadaan sehat selalu ya, walaupun ya mungkin harus dari rumah ya. Jadi semangat tetap Ya, Pamela. makasih Pak. Ya. Makasih Pak Raja. Narasumber kita. Selamat sore untuk semuanya. Ya, selamat sore Ibu. Yang Boleh. kedua narasumber kita adalah Mbak Tania Mursalim, MC, CHT, ya. Gelarnya banyak amat. Pendidikan beliau diawali dengan pendidikan bidang desain komunikasi visual di Untar tahun 2008, dan pada tahun yang lalu menyelesaikan S2 Magister Sains Psikologi Universitas Tarumanegara. Ya, pernah melakukan beberapa profesi pekerjaan sebagai career break, in-house sales representative, pernah menjadi sales manager dan pekerja sosial Yayasan Onkologi Anak Indonesia, dan kebetulan tentang itulah yang akan kita diskusikan ya, penelitian beliau ya, juga bekerja di hipnoterapi dan konseling ya. Beliau sudah tersertifikasi juga sebagai hipnoterapis ya, dan pembelajar kelas pelatihan profesi konselor nasional. Selamat sore Mbak Tania. Kami senang Sore Pak Raja. ya, Ibu Pamela dan Mbak Tania bersama kita sore hari ini. Teman-teman, mari kita tepuk tangan dulu untuk mereka ya. Untuk selanjutnya kami berikan kesempatan untuk Ibu Pamela dan Mbak Tania untuk memaparkan hasil riset mereka. Waktu dan tempat kami berikan. Silakan Mbak dan Ibu. Ya, terima kasih Pak Raja dan semua hadirin. Ini adalah penelitian S2 ya, mahasiswa kami Mbak Tania, yang kemudian dibimbing oleh saya dan Ibu Riana. Jadi nanti kalau Anda lihat publikasi ada nama saya dan juga Bu Riana. Nah, sejauh ini untuk presentasinya kami serahkan ke Mbak Tania ya. Nah, nanti saya akan tambah-tambahkan aja. Terima kasih. Silakan Tania. Terima kasih Ibu Pamela, terima kasih Pak Raja. Mungkin boleh langsung saya share aja ya screen ya. Ya, Baik, apakah sudah terlihat ya di layar? sudah Tania, sudah. Oke, Nah, baik. Sekali lagi terima kasih Pak Raja atas kesempatannya hari ini. Selamat sore semuanya dan teman-teman sekalian di sini. Pada sore hari ini saya mau presentasikan tentang tesis saya ini. Grit dan resiliensi ibu dalam menghadapi kanker anak, peran hope dan social support. Sebenarnya penelitian ini tuh berangkat dari pengalaman dan empati saya terhadap kondisi psikologis para orang tua yang mendampingi anak dalam perjalanan pengobatan kanker anak. Dan juga bertujuan sebenarnya untuk memahami faktor-faktor apa sih yang bisa membantu orang tua, khususnya ibu, agar ibu bisa tetap bertahan dan beradaptasi sehingga masa-masa kritisnya ini bisa lewat. Sebentar, saya next. Iya, jadi judul versi tesisnya itu adalah peranan Hope dan Social Support sebagai moderator dalam hubungan grit dan resiliensi pada ibu yang mempunyai anak penderita kanker. Kita sudah menerima LOA,
tapi belum publish. Rencana publish pada bulan April bulan depan di BISMA The Journal of Counseling Sinta 2 dengan judulnya Strength and Resilience in Mother of Children with Cancer, Great Hope dan Social Support. Nah, saya akan menjelaskan penelitian ini dalam 5 bagian utama, ada latar belakang, tinjauan literatur, metode penelitian, hasil penelitian, implikasinya. Pertama, kita bahas dulu soal latar belakangnya. Kanker itu bisa terjadi di dewasa, bisa juga terjadi di anak-anak ternyata, bukan cuma orang dewasa saja. Dan fenomena kanker anak ini terjadi di seluruh dunia. Kalau data dari WHO itu tahun 2021 diperkirakan ada 400.000 anak. Anak ini dalam kategori usia 0 sampai 19 tahun ya. Itu didiagnosis kanker setiap tahunnya. Kalau di Indonesia sendiri, datanya itu tercatat sekitar 11.156 kasus kanker anak. Ada website juga, IPCAR namanya, itu Indonesian Pediatric Cancer Registry. Itu mencatat dari 12 rujukan rumah sakit kanker anak itu sekitar 6.623 kasus setiap tahunnya. Jadi anak-anak di Indonesia ini sekitar 6.000 kasus didiagnosis kanker. Bahkan itu kan data dari 2024. Setiap tahun itu kasus-kasus kanker anak itu selalu bertambah ya, bukannya berkurang. Nah, kondisi yang perlu kita perhatikan itu survivor rate-nya di negara berkembang itu termasuk di Indonesia itu hanya sekitar 15-45%. Padahal tingkat kesembuhan kanker anak di negara-negara maju itu bisa hampir 80-90%. Dan ini tentu jadi kanker anak menjadi masalah, bukan masalah tantangan medis saja, tapi juga menjadi permasalahan nasional. Nah, dari sini karena kanker itu juga penyebabnya itu multifaktor ya, maka penyembuhannya juga harus secara holistik, bukan hanya secara medis, tapi juga ada dukungan mental, dukungan psikologis. Itulah yang saya coba untuk teliti. Nah, di sini tantangannya ketika nih misalkan satu keluarga anaknya divonis kanker, itu orang tuanya bisa traumatis karena orang tua itu dalam keadaan eh, pasti tidak berdaya ya, kaget menerima berita seperti itu. Dan kanker itu resikonya adalah perburukan dan kematian. Proses perjalanan pengobatannya itu panjang sekali jangka waktunya. Bisa sampai 2 sampai 3 tahun itu hanya pengobatan. Terus juga remisinya harus dipertahankan sampai 5 tahun, bahkan harus dijaga seumur hidup. Jadi ketika anak divonis kanker itu seperti jadi seluruh kehidupannya itu pasti berubah. Dan ketika anak sakit, seluruh keluarga juga pasti terkena dampaknya. Karena keluarga adalah sebuah sistem ya, satu orang yang bermasalah pasti seluruh keluarga itu terkena dampak. Nah, di sini yang paling bertanggung jawab adalah orang tua. Karena orang tua itu adalah orang yang terdekat, merawat, mendampingi, dan juga mensupport anaknya selama pengobatan. Dalam kondisi ini juga peran ibu itu sangat krusial. Ibu sebagai primary caregiver. Kalau di Indonesia itu masih ibu bertanggung jawab penuh untuk mengurus keluarga dan seluruh anggota keluarga ya. Dan ibu juga punya ikatan emosional yang terbentuk sejak kelahiran anak. Ibu itu bisa memberikan rasa aman kepada anak dan itu sangat baik untuk proses pemulihan anak. Tapinya gimana jika ibunya ini orang tua anak yang terima berita diagnosa kanker?
banyak penelitian-penelitian ini sudah mengkonfirmasi ya orang tua atau ibu yang anaknya didiagnosa kanker itu pasti ada di stres, pasti cemas, pasti depresi, ada PTSD. Dan juga sebagai caregiver itu bisa burn out, kelelahan emosional. Terus kualitas hidupnya juga terdampak. Bukan hanya fisik, semuanya juga terdampak ya. Mental health, social health, spiritualnya, terus daily life activity, termasuk finansial itu semua terdampak. Dan ibu dilaporkan memiliki tingkat stres lebih tinggi daripada ayah. Karena mungkin di sini ayah itu bisa keluar, bisa kerja, sedangkan ibu full time ngurusin anaknya dari pagi sampai malam dan banyak juga daily rutin anaknya yang harus dipenuhi ya. Dan kalau di Indonesia ini ada satu penelitian yang pernah juga diteliti oleh Ibu Riana, eh, oleh eh, ya Ibu Riana dan tim itu di Indonesia. Ibu itu yang terkena anak yang terkena kanker melaporkan perasaan-perasaannya itu sedih, cemas, marah, dan merasa tidak berdaya. Nah, dari situ saya bertanya-tanya, jadi faktor psikologis apa yang bisa membuat ibu itu tetap kuat dan bertahan? Maka mulailah saya cari tinjauan literatur, baca-baca, dan ketemulah resiliensi variabel ini, variabel resiliensi. Apa definisinya? Resiliensi adalah suatu daya lenting, daya bangkit dalam menghadapi kesulitan untuk mencapai suatu tujuan, suatu hasil yang relatif bisa lebih baik. Jadi resiliensi ini merupakan suatu respon adaptif yang menunjukkan kemampuan individu ini untuk mengatasi kesulitan-kesulitannya dan juga bisa mengembangkan, mengadopsi sikap positif dalam menghadapi peristiwa traumatis, juga beradaptasi dengan kehidupan yang baru, dan juga sambil terus bertumbuh. Nah, resiliensi ini ada dimensi-dimensinya. Dimensi-dimensinya itu ada hardiness, itu adalah ketangguhan psikologis dalam menghadapi tekanan, coping, kemampuan untuk mengelola stres dan masalah, adaptability, kemampuan menyesuaikan diri dari situasi sulit, lalu juga ada meaningfulness, menemukan makna hidup, jadi kemampuan untuk menemukan tujuan dan arti dalam pengalaman hidup, optimism, sebuah keyakinan supaya masa depan itu lebih baik, cognition itu cara berpikir dan self-efficacy. Jadi banyak penelitian ya memang sudah mengkonfirmasi kalau orang tua yang anaknya terkena kanker itu perlu memiliki resiliensi. Nah, di sini ada beberapa penelitian pendukung. Jadi, individu dengan resiliensi yang lebih rendah itu justru lebih rentan menghadapi maladaptasi dan distres psikologis. Resiliensi itu sendiri tentu dapat menurunkan depresi dan kecemasan pada orang tua anak dengan kanker. Resiliensi juga bisa berhubungan dengan kualitas relasi orang tua anak dan fungsi keluarga menjadi lebih baik di dalam masa-masa sulit. Juga orang tua bisa mempertahankan keseimbangan emosional selama proses pengobatan. Jadi, eh, kita simpulkan resiliensi itu merupakan suatu faktor krusial yang orang tua itu harus punya dalam konteks pengasuhan anak yang terdiagnosa kanker. Lalu pertanyaannya apa faktor-faktor yang berperan penting terhadap resiliensi? Salah satunya itu grit. Grit itu adalah kombinasi antara kegigihan, ketekunan dalam usaha, dan konsistensi terhadap tujuan jangka panjang. Grit itu punya dua dimensi. Yang pertama, perseverance of effort. Persevere, kalau persevere itu artinya dia Tahan. gigih, tekun. Effort itu usaha. Jadi perseverance of effort itu adalah ketekunan dalam menghadapi kesulitan dan hambatan. Tetap berusaha gitu meskipun mengalami kegagalan.
Lalu dimensi yang lainnya adalah consistency of interest. Ada konsisten dan ada interest. Nah, interest ini adalah sebenarnya minat, passion, tapi juga berarti benefit atau kepentingan. Jadi, interest ini sangat penting. Orang tua yang anaknya sakit ini harus punya interest tujuan kalau anaknya ini juga akan sembuh walaupun panjang. Jadi konsistensi ketekunannya ini harus dipertahankan selama proses perjalanan jangka panjang. Orang tua tidak mudah berpindah tujuan atau kehilangan fokusnya. Grit ini eh, berkontribusi bisa berkontribusi dalam pencapaian dan ketahanan dalam berbagai konteks adversity atau kesulitan. Jadi eh, harapannya grit ini juga bisa berkontribusi dalam konteks anak sakit. Kalau dalam penelitian-penelitian yang sebelum-belumnya itu banyak yang sudah meneliti grit dan resiliensi sebenarnya, tapi dalam konteksnya itu akademik atau karir. Eh, jadi, tapi ada beberapa juga penelitian pendukung yang mengatakan kalau grit itu berpengaruh banget pada kondisi psikologis dan pencapaian akademik pada mahasiswa yang memiliki kondisi kesehatan dengan penyakit kronis. Berarti juga ada tantangannya di sini. Adversity-nya itu di area penyakit kronis. Dan juga ada suatu disertasi yang mempelajari kalau grit itu bisa mengurangi pain, mengurangi stres sehingga memberikan kontribusi terhadap resiliensi. Lalu faktor apa saja yang bisa memperkuat hubungan antara grit dan resiliensi ini? Kita sering dengar ya kalau misalnya sesuatu yang berhubungan dengan kata kanker itu pasti ada kata hope-nya. Hope itu merupakan sumber daya psikologis internal. Hope itu sebenarnya bukan cuma sekadar optimism atau keyakinan, tapi juga hope mempunyai kapasitas kognitif yang bisa mencerminkan kemampuan individu untuk mencapai tujuan. Dan dimensi hope ini ada dua juga. Yang pertama adalah agency thinking. Agency itu adalah pola pikir agency atau pola pikir proaktif. Pola pikir yang berdaya, empowered. Jadi, agency thinking adalah motivasi untuk mengejar ke tujuan. Dimensi yang lain ada pathway thinking. Kalau pathways itu adalah eh, peta jalan sebenarnya, roadmap. Jadi, pathway thinking adalah kemampuan merancang strategi atau menemukan berbagai jalan, berbagai cara untuk mencapai tujuan itu. Nah, kalau dalam konteks ibu dengan anak kanker ini tadi grit eh, yang sudah dijelaskan itu bisa berbentuk ketekunan atau kegigihan mengejar tujuan kesembuhan. Kalau hope ini adalah motivasi, keyakinan diri, dan strateginya untuk mencapai tujuan kesembuhan. Dan beberapa penelitian pendukungnya juga sudah ada. Hope menurunkan distres pada caregiver anak dan orang tua yang memiliki hope lebih tinggi itu distresnya itu lebih rendah. Hope juga meningkatkan kemampuan orang tua dalam mengelola kebutuhan anak dan keluarga dan tetap membuat orang tua itu tetap aktif dalam perjuangan pengobatan. Selanjutnya, selain faktor dari internal, hope juga pasti ada faktor dari eksternal. Jadi, social support ini sebagai sumber daya eksternal yang berasal dari relasi dan lingkungan sosial individunya itu sendiri. Social support ini diartikan sebagai ketersediaan orang-orang yang dapat diandalkan untuk memberi perhatian, kasih sayang, dan bantuan ketika dibutuhkan. Sosial, sorry. Social support juga dipersepsikan dari tiga sumber utama. Jadi ada dari significant other, pasangan, family,
dan Friends. Penelitian pendukungnya ada social support pada orang tua anak dengan kanker ini berperan dalam meningkatkan resiliensi, bisa mengurangi stres, kecemasan, depresi, berkaitan juga dengan traumatic growth, juga meningkatkan menjadi lebih positif terhadap makna hidup. Jadi, dari variabel-variabel yang tadi disusunlah suatu hipotesis. Yang pertama, hipotesisnya itu terdapat hubungan positif antara grit dan resiliensi pada ibu yang memiliki anak penderita kanker. Kemudian hipotesis yang lainnya adalah apakah hope dan social support ini memperkuat atau memoderasi hubungan antara grit dan resiliensi ini. Metode penelitian yang saya pakai ini menggunakan desain penelitian non-eksperimental, pendekatannya kuantitatif korelasional, yang bertujuan untuk menguji dulu hubungan antara variabel grit dan resiliensi. Nah, dari penelitian ini, grit berperan sebagai variabel independennya, resiliensi sebagai variabel dependen, hope dan social support sebagai variabel moderator. Jadi ada 4 variabel. Dan analisis data dilakukan menggunakan Moderated Regression Analysis (MRA) dengan bantuan dengan bantuan software JASP. Lalu partisipan penelitian. Pastinya tadi judulnya ibu ini eh, partisipannya adalah ibu yang memiliki anak penderita kanker. Tekniknya ini berarti adalah teknik yang menggunakan purposive sampling. Purposive sampling itu eh, dilakukan, purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel di mana partisipannya itu memang sudah sengaja dipilih berdasarkan kriteria dan tujuan penelitian. Dan di sini adalah karakteristiknya anak berusia 0 sampai 18 tahun yang telah menerima diagnosis sedang atau telah menjalani masa terapi, masa maintenance, bahkan ada yang sudah remisi juga, ataupun juga ada yang mengalami relapse. Lalu ibu ini berperan sebagai primary caregiver-nya tentu. Dan partisipan ini berasal dari berbagai komunitas rumah sakit dan jaringan dukungan orang tua pasien kanker anak di Indonesia. Dan lokasi dan waktu penelitiannya itu menggunakan lokasinya ini dilakukan di Jakarta. Pengumpulan data melalui daring, melalui Google Form, dilaksanakan pada waktu bulan Maret tanggal 21 sampai 30 di 2025 tahun lalu. Kemudian instrumen penelitian yang digunakan, ini ada alat ukurnya Short Grid Scale atau Grid S. Itu dikembangkan oleh Duckworth dan Quinn di tahun 2009. Dimensinya Perseverance of Effort 4 item, konsistensi of interest-nya 4 item dengan jumlah total 8 item menggunakan skala Likert 1 sampai 5, dan ini beberapa itemnya ini menggunakan reverse scoring. Kemudian reliabilitasnya juga sudah dihitung berdasarkan data partisipan dan memenuhi syarat dengan kelompok alfa 0,637. Yang kedua, untuk alat ukur resiliensi, saya menggunakan Connor-Davidson Resilience Scale, CD-RISC. Ini dikembangkan oleh Kanner dan Davidson tahun 2003. Nah, dimensinya seperti yang tadi disebutkan ada 7, hardiness 7 item, copingnya 5 item, adaptability 3 item, meaningfulness 4 item, optimism 2 item, cognition 2 item, self-efficacy 2 item. Totalnya 25 butir.
Skala Likert-nya itu 0 sampai 4 dan Cronbach alfanya ini sangat tinggi di angka 0,930. Kemudian alat ukur untuk hope itu State Hope Scale atau SHS. Ini dikembangkan oleh Snyder di tahun 1996. Sebenarnya ada dua alat ukur yang waktu itu sempat dipertimbangkan. Tapi State Hope Scale ini diperuntukkan untuk kondisi yang benar-benar ketika seseorang itu penuh dengan tekanan dan jumlahnya ini ada 6 item, 6 butir dengan dua dimensi, skala Likertnya 1 sampai 8 dan reliabilitasnya juga tinggi, Cronbach alpanya sebesar 0,863. Dan kemudian yang terakhir itu ada PSS yaitu Multidimensional Scale of Perceived Social Support itu dikembangkan oleh Zimet et al. Di tahun 1988. Jumlahnya itu 12 butir, mengukur apakah dukungan sosial itu dari pasangan, family, atau friends. Memiliki skala Likert 1 sampai 7 dan tidak terdapat reverse scoring. Reliabilitasnya juga tinggi, Cronbach alpha 0,930. Jadi semua instrumen-instrumen ini, alat ukur ini diterjemahkan dahulu ke dalam bahasa Indonesia dan melalui peninjauan expert judgment untuk memastikan kesesuaian konteks dan makna. Secara prosedur penelitian, penelitian ini dilakukan di Indonesia, di Jakarta, dengan partisipan ibu yang memiliki anak penderita kanker. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 216 partisipan yang memenuhi kriteria-kriteria penelitian. Pengambilan datanya itu dilakukan secara daring, kuesioner Google Form, dengan 4 instrumen alat ukur. Sebelum pengambilan data kuesioner, penelitian ini memperoleh persetujuan kaji etik dulu dari Universitas Tarumanegara. Lalu partisipannya ini direkrut melalui kerjasama Yayasan Pendamping Anak Kanker, rumah singgah, komunitas ke komunitas, juga di rumah sakit besar rujukan kanker anak di Indonesia di wilayah Jakarta. Tapi sebelum pengisian kuesioner, partisipannya juga terlebih dulu diberikan informed consent yang mendeskripsikan apa tujuan penelitian, kerahasiaan data, dan juga kesediaan partisipasi secara sukarela. Kemudian pengolahan data analisisnya menggunakan program JASP, software JASP untuk menguji hubungan-hubungan antar variabel ini. Langkah-langkah analisis datanya ini uji validitas, uji reliabilitas, itu untuk memahami apakah eh, semua instrumen sudah konstruk sesuai konteks. Lalu juga ada uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, karena uji normalitas itu diperlukan apakah eh, secara statistik data yang diterima ini bisa valid untuk dilakukan ke uji-uji selanjutnya. Jadi ada uji normalitas, uji linearitas, uji multikolinearitas, sama uji heterokedasitas. Setelah uji-uji ini dilakukan, lalu diuji korelasi Pearson untuk mengetahui apa hubungan antara semua variabel, antara grit, hope, social support, dan resiliency. Setelah uji korelasi, lalu baru dilakukan uji MRA. Nah, uji MRA ini dilakukan untuk menguji apakah hope dan social supportnya ini bisa memoderasi antara hubungan grit dan resiliency. Setelah diuji, ini adalah hasil penelitiannya. Yang pertama adalah kategorisasi. Jadi bisa dilihat di tabel ini
sebagian besar partisipan kita, ibu ini memiliki grit, resiliensi, dan hope pada tingkat yang semuanya itu moderat, lebih ke arah yang sedang. Itu menunjukkan cukup baik, dapat menjadi kekuat. Jadi grit, resilience, hope ini dapat menjadi kekuatan dalam menghadapi situasi yang penuh tekanan. Yang tinggi itu di social support sebesar 78,83% di kategori tinggi. Ini menunjukkan kalau seorang ibu yang anaknya kena kanker mendapatkan dukungan sosial yang kuat dari lingkungan di sekitarnya, baik dari pasangan, keluarga, komunitas, maupun tenaga medis. Sedangkan resiliensinya itu sendiri masih berada pada kategori sedang hingga sedang lebih ke rendah, menunjukkan bahwa partisipan ini masih menghadapi banyak tantangan selama proses pengobatan anak. Selanjutnya kita lihat uji korelasinya antar variabel. Kalau untuk uji korelasi ini, semua variabel memiliki hubungan positif signifikan dengan resiliensi. Grit terbukti memiliki hubungan positif signifikan yang menunjukkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin tinggi grit ibu, semakin tinggi pula tingkat resiliensi dalam menghadapi kondisi anak dengan kanker. Hope-nya itu sendiri juga memiliki hubungan positif kuat dengan resiliensi. Ini artinya semakin tinggi hope, semakin tinggi juga resiliensinya. Social support juga berhubungan positif dengan resiliensi. Jadi, ketiga variabel grit, hope, dan social support ini saling berkaitan terhadap peningkatan resiliensi. Ketika diuji regresi, grit terhadap resiliensi, grit ini terbukti juga berperan terhadap resiliensi. Dia bisa menjelaskan 8,4% pada variasi resiliensi. Sisanya mungkin dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. Ini berarti semakin tinggi tingkat grit, ibu semakin tinggi pula tingkat resiliensi yang dimiliki oleh si ibu dalam menghadapi tekanan. Jadi terbukti grit berperan sebagai salah satu faktor psikologis yang internal yang membantu ibu itu tetap bertahan dan beradaptasi. Nah, di sini uji regresi grit terhadap resiliensi, uji regresi hope dan social supportnya. Ternyata setelah diuji melalui cara MRA, hope-nya itu tidak berperan sebagai moderator dalam hubungan grit dan resiliensi. Social support-nya juga di sini tidak berperan sebagai moderator. Nah, jadi model eh, regresi ini menunjukkan efek moderasi ini dari kedua variabel hope dan social support itu tidak ditemukan secara statistik. Kesimpulannya adalah grit berperan sebagai prediktor langsung terhadap resiliensi, sementara hope dan social supportnya itu tidak memperkuat atau memperlemah hubungan antara grit dan resiliensinya itu sendiri. Jadi dalam arti seperti ini, grit berperan terhadap resiliensi, tetapi hope dan social support tidak terbukti membuat grit menjadi lebih efektif terhadap hubungannya dengan resiliensi. Jadi ini adalah tabel hasil uji hipotesisnya yang tadi semua variabel ini berkorelasi terhadap resiliensi. Grit dan hope itu juga saling berkorelasi, hope dan resiliensi berkorelasi, social support eh, antara social support ke resiliensi juga berkorelasi tinggi, tapi ternyata hope dan social supportnya ini tidak memoderasi, tidak memperkuat hubungan ini. Nah, jadi kesimpulannya di dalam bab diskusi
membahas peran grit saja terhadap resiliensi. Grit ini berhubungan positif dan signifikan terhadap resiliensi. Kalau ibu dengan ketekunan dan konsistensi yang tinggi pada tujuan, cenderung memiliki kemampuan dan adaptasi psikologis yang lebih baik dalam menghadapi tekanan pengasuhan anak dengan kanker. Nah, temuan ini juga sejalan dengan teori Duckworth itu yang menyatakan bahwa grit ini dari dua dimensinya, kombinasi perseverance of effort dan consistency of interest dalam mencapai tujuan jangka panjang. Juga didukung oleh penelitian dari Hayes dan ada Kristanti yang menunjukkan bahwa grit itu berperan sebagai sumber daya psikologis penting dalam menghadapi kondisi stres dan penyakit kronis. Jadi disimpulkan grit menjadi salah satu kekuatan internal yang membantu ibu tetap bertahan dan beradaptasi selama proses pengobatan anak. Nah, walaupun hope-nya tidak berperan sebagai moderator, namun hope tetap memiliki korelasi hubungan positif yang kuat dengan resiliensi. Ehm, Mungkin tidak memoderator, tapi secara paralel, hope juga berkontribusi terhadap resiliensi. Sejalan dengan teori hope, hope yang terdiri dari agency thinking ini dan pathway thinking, dalam konteks pengasuhan anak dengan kanker, kedua dimensi ini memungkinkan ibu untuk tetap mempertahankan tujuan kesembuhan serta mencari berbagai cara untuk menghadapi hambatan selama proses pengobatan. Jadi temuan ini juga sejalan dengan penelitian Horton dan Wallander yang menunjukkan bahwa hope ini berperan sebagai salah satu faktor protektif terhadap penurunan distres psikologis pada orang tua dengan anak yang penyakitnya kronis. Ibu yang tingkat hope-nya itu lebih tinggi, cenderung memiliki tingkat distres yang lebih rendah, serta kemampuan adaptasi emosional yang lebih baik. Jadi, hope tetap berperan penting dalam memperkuat ketahanan emosional ibu, meskipun tidak memoderasi hubungan antara grit dan resiliensinya. Nah, ada beberapa studi juga dilakukan bahwa hope pada orang tua anak yang penderita kanker itu bersifat dinamis dan fluktuatif. Ini juga dipengaruhi oleh kondisi kesehatan anak serta kualitas dukungan sosial yang diterima. Jadi benar-benar bergantung juga pada fase pengobatan dan kondisi emosional keluarganya. Tapi di dalam penelitian ini, penelitian tesis ini nggak terlalu ditemukan perbedaan signifikan terhadap grit, resiliency, hope maupun social support yang berdasarkan karakter-karakter demografi seperti ini. Jadi eh, ada data-data juga seperti usia ibu, status pengobatan anak maupun jenis kanker dan hal itu juga tidak mempengaruhi tingkat hope pada orang tua. Hal ini menunjukkan bahwa persepsi hope dan social supportnya pada partisipan ini relatif stabil, tidak dipengaruhi oleh faktor situasional tertentu. Salah satu kemungkinannya mungkin kalau di Indonesia itu ada pengaruh budaya kolektivitis, di mana nilai kebersamaan dan dukungan sosial ini sangat kuat ya untuk menjaga stabilitas, persepsi harapan, dan dukungan pada ibu. Dan juga yang tadi seperti yang telah dijelaskan, social support tidak memoderasi hubungan antara grit dan resiliensi. Namun social support tetap memiliki hubungan positif signifikan. Temuan ini didukung oleh penelitian-penelitian yang menunjukkan bahwa dukungan sosial berperan dalam menurunkan stres dan meningkatkan kesejahteraan psikologis pada orang tua yang dengan anak penyakit kronis. Social support ini juga meningkatkan resiliensi dan mengurangi tekanan psikologis pada orang tua dengan kanker. Itu dikonfirmasi oleh penelitiannya Giese dan Cohen di tahun 2022. Jadi disimpulkan dukungan baik dari keluarga, pasangan, signifikan adat, dan friends atau lingkungan sosial menjadi faktor yang sangat penting dalam membantu ibu ini menghadapi tekanan. Kontribusinya sangat kuat pada resiliensi. Nah, jadi implikasinya di penelitian tesis ini, implikasi secara teoritisnya,
Penelitian ini memperkuat peran grit sebagai salah satu faktor psikologis internal yang berkontribusi langsung terhadap resiliensi pada ibu yang memiliki anak penderita kanker. Kemudian temuan ini juga bisa memperluas kajian grit yang sebelumnya banyak diteliti dalam konteks pendidikan dan karir ke dalam konteks pengasuhan dalam situasi krisis keluarga, terutama tentang kesehatan atau kondisi medikal anak. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa hope dan social supportnya ini berkontribusi terhadap resiliensi secara langsung, meski tidak berperan sebagai moderator. Jadi, temuan-temuan ini dapat memperkaya pemahaman bagaimana interaksi antara 4 variabel ini, baik faktor internal, grit, hope, dan faktor eksternalnya, social support, dalam membentuk suatu ketahanan psikologis dalam keluarga dengan anak penderita kanker. Nah, secara implikasi praktisnya, penelitian ini bisa menjadi suatu dasar dalam pengembangan suatu program pendampingan psikologis dari orang tua, terutama ibu yang anaknya eh, anak penderita kanker. Jadi, bisa mengembangkan program-program intervensi yang difokuskan pada penguatan grit, seperti meningkatkan ketekunan, konsistensi tujuan, dan kemampuan bertahan dalam situasi yang sulit. Selain itu juga bisa membuat suatu program intervensi yang bisa meningkatkan hope melalui pendekatan di mana ibu bisa menetapkan suatu tujuan dan keyakinan dan mempertahankan motivasi dalam proses pengobatan anak yang panjang. Dan penguatan social support melalui edukasi, melalui keluarga, pasangan, tenaga medis, serta komunitas-komunitas yang menjadi support group dari orang tua pejuang kanker. Dan ini sangat penting untuk meningkatkan ketahanan psikologis ibu. Jadi, pendekatan intervensi yang mengintegrasikan dari kekuatan yang secara personal dan dukungan sosial diharapkan ini dapat membantu meningkatkan resiliensi ibu dalam menghadapi tekanan pengasuhan anak dan proses pengobatan yang panjang. Terima kasih, itu adalah eh, sharing dari tesis saya. Mungkin saya kembalikan ke Pak Raja untuk pertanyaan atau diskusi. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Tania. Tepuk tangan untuk presentasinya. Ya, kita melihat bagaimana Mbak Tania mengaitkan antara grit, hope, dan dukungan sosial terhadap resiliensi seorang ibu yang memiliki anak penderita kanker. Ya, sekarang kita dengarkan mungkin ada tambahan dari Ibu Pamela terkait penelitian ini. Silakan Ibu Pamela sebelum kita lanjutkan ke diskusi. Ya, Pak Raja, terima kasih Pak. Ya, maaf tadi ini Ya. ini Pak ada gangguan. Ya. Oke, sebenarnya apa yang sudah disampaikan Tania ya teman-teman yang sudah hadir itu sudah sangat-sangat jelas ya. Jadi singkatnya dalam penderitaan seseorang di keluarga karena adanya penyakit yang tidak diinginkan ya di semua keluarga ya, apalagi ini penderitaan yang luar biasa ya, posisinya adalah bisa antara hidup atau mati ya. Nah, itu merupakan satu stres yang sangat-sangat tinggi sehingga variabel yang memang paling pas itu resiliensi ya. Jadi itu salah satu biasanya adalah kondisi-kondisi yang seperti terjadi disaster gitu-gitu baru bisa pakai variabel resiliensi ya yang paling tepat seperti itu. Jadi kayak
kondisi-kondisi yang sangat memberikan tekanan yang luar biasa. Kemudian kita juga lihat ya, grit itu terkenal oleh Duckworth itu waktu itu sih karena akademik akademik performance ya yang mereka usahakan sampai puluhan ribu dia punya responden untuk melihat kenapa ya ada orang pintar tapi kenapa akademik performance-nya so-so aja gitu ya. Nah, ternyata grit juga sekarang dengan penelitiannya Tania kita bisa pakai untuk yang berkaitan dengan kesehatan. Nah, sudah terbukti ternyata grit itu harus memberikan satu kontribusi yang sangat baik untuk meningkatkan resiliensi. Dan luar biasa, variabel lain yang sudah diteliti oleh Tania juga ya bersama kami, itu ada hope dan ada social support ya, yang semuanya juga berkontribusi ke resiliensi. Namun namun sejauh ini ternyata ada penemuan juga ya bahwa hope dan social support belum bisa merupakan variabel yang bisa menguatkan grit sehingga bisa memberikan kontribusi yang lebih besar kepada resiliensi. Jadi singkatnya penelitian ini sudah memberikan kontribusi yang sangat baik dan hal ini diharapkan sudah dilakukan oleh Tania. Saya ingat bahwa sudah disiminasi informasi ini ke kelompok ibu-ibu yang anaknya menderita penyakit kanker. Nah, kita juga senang bahwa publikasinya nanti akan muncul di bulan berikut ini dengan janji sudah dapat LOA. Nah, sejauh ini saya kira setelah teman-teman mendengar, nanti kalau ada yang ingin meneruskan penelitian-penelitian itu, variabel psikologis lain itu bisa terus ditelusuri lagi ya. Mudah-mudahan ini memberikan kontribusi yang sangat nyata ke masyarakat Indonesia karena kondisi kanker ini kelihatannya muncul ya sangat di usia-usia yang semakin muda karena baru-baru ini juga waktu saya pergi berobat ya saya ketemu teman-teman yang usia 20-an tahun ya sudah ada gangguan kanker ya dan kenyataannya bahkan ada yang lebih muda ya. Dan mereka katakan banyak juga dokter yang mengatakan ini ada kaitannya dengan COVID-19 yang pernah terjadi dengan beberapa hal yang memang masih dalam penelitian tapi ada kaitannya dengan ke arah situ. Jadi saya rasa penelitian ini sangat perlu diketahui oleh banyak orang ya. Nah, syukur sore ini kita sudah melalui Tania ya sudah memberikan informasi yang cukup jelas kepada teman-teman yang sudah hadir di FDI. Saya kira dari saya seperti itu Pak Raja. Mungkin bisa ditambahkan kalau Tania masih ada, boleh tambahkan hal-hal yang ingin dia sampaikan. Terima kasih Pak Raja. Baik, terima kasih Bu Pamela atas tambahannya, atas presentasi yang ditampilkan tadi oleh Mbak Tania. Teman-teman sekalian, mungkin ada banyak pertanyaan dari kita ya terkait bagaimana penelitian itu berlangsung dan bagaimana mekanisme antar variabel dan bagaimana hal ini dilakukan di dalam psikoedukasi misalnya yang mungkin sudah dilakukan juga ya
artinya untuk intervensinya gitu ya, tentu menarik. Kita dengarkan nanti dari mereka. Silakan kita mulai tanya jawab. Kita beri kesempatan dulu kepada dua teman kita yang menjadi uh, panelis malam malam atau sore hari ini adalah Mbak Mikherati dan Mbak Grace ya. Silakan. Nanti akan disusul oleh teman-teman yang lain ya, seperti Mas Andre dan yang sudah angkat tangan ya. Silakan. Ya, selamat sore Pak Raja, selamat Ya. sore Ibu Pamela dan juga Kak Tania. Saya punya dua pertanyaan. Yang pertama, mungkin Kak Tania bisa jelaskan lebih lanjut mengapa penelitiannya Kak Tania ini fokusnya hanya sebagai ibu, sebagai primary caregiver, dan tidak mempertimbangkan untuk memasukkan ayah juga atau caregiver yang lain dari segi partisipannya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi hasilnya itu ternyata grid ini memang merupakan faktor internal yang penting ya, Kak Tania. Tetapi memang tidak dimoderasi oleh social support dan hope. Nah, jadi kalau menurut Kak Tania atau Bu Pamela, apakah Kak Tania dan Bu Pamela punya rekomendasi intervensi psikologis yang bisa membantu meningkatkan grid pada ibu dengan anak penderita kanker, mengingat grid ini ternyata penting banget nih untuk meningkatkan resiliensi pada ibu, gitu. Apakah ada intervensi psikologis yang lain yang bisa membantu meningkatkan grid pada ibu dengan penderita kanker? Demikian pertanyaan saya. Terima kasih. Terima kasih Mbak Rajasa ya, yang mengutarakan dua pertanyaan. Ya, mungkin Mbak Tania dan Ibu Pamela sudah mendengar ya. Yang kedua, kita beri kesempatan kepada Mbak Grace ya untuk menyampaikan komentar. Silakan Mbak. Iya, selamat sore Kak Tania dan Bu Pamela. Terima kasih atas sharingnya hari ini ya. Saya juga ada dua pertanyaan terkait dengan yang pertama ini, bagaimana dari Kak Tania sendiri ini membedakan konsep grit dan resiliensi. Karena sebenarnya dua-duanya ini sama-sama berkaitan dengan ketahanan ya. Kemudian yang kedua, kalau dilihat sebenarnya grit dan resiliensi ini ditemukan signifikan gitu ya secara statistik, tapi korelasinya hanya R0,289 kalau dilihat tadi. Nah, sebenarnya apakah ada maksudnya apakah grid ini hanya memiliki kontribusi yang terbatas gitu ya terhadap si resiliensi ini, yang ibu yang memiliki anak kanker, atau ada faktor lain yang mungkin lebih dominan yang mempengaruhi resiliensi tersebut? Terima kasih. Oke, baik. Silakan Mbak Tania. Jadi total ada 4 pertanyaan ya. Silakan Iya. Mbak Tania. Ya. Oke, boleh saya coba jawab ya satu persatu ya. Dari yang pertama, mengapa penelitian ini fokus pada ibunya, padahal juga bisa kan ada ayah gitu. Nah, eh, kalau aku lihat nih aku perhatikan, ibu ini memang kalau di Indonesia primary caregiver-nya itu lebih ke ibu. Banyak ibu-ibu yang bolak-balik rumah sakit, yang nemenin anak rawat inap juga eh, si ibunya. Apalagi waktu zaman COVID ya, pendamping itu juga cuman boleh satu pendamping ibunya. Nah, ibunya ini yang benar-benar in charge gitu dari anaknya pagi sampai malam. Nutrisinya apa saja yang masuk ke sana. Terus juga ibu ini bertanggung jawab untuk mengatur jadwal kontrol, nganterin bolak-balik rumah sakitnya. Iya, ayah juga berperan, tapi yang sesuai pengalamanku yang aku lihat itu lebih banyak ibunya yang kontribusi. Dan ibunya ini ketika melakukan ini, tentu dia dalam tekanan terus-menerus kan setiap hari. Mungkin kelelahan secara emosional juga. Nah, makanya difokuskan untuk penguatan di primary caregiver-nya ini si ibu.
Kalau untuk ayahnya, tentu ya itu sebagai keterbatasan penelitian sih. Bisa diteliti juga, misalnya kalau misalnya dalam penelitian selanjutnya, justru apa juga yang meningkatkan peran ayah atau resiliensi ayah gitu. Namun kalau di Indonesia ya lebih banyak yang primary caregiver-nya itu di ibunya. Dan juga mendukung juga kalau ibu itu kan memberi mendampingi anak, memberi rasa aman gitu untuk anaknya. Jadi eh, kalau ayah itu kan melindungi ya, kayak eh, kita belajar batasan gitu, boundaries dari ayah. Tapi kalau ibu itu anak itu akan merasa nyaman dan aman ketika dekat dengan ibunya. Jadi yang difokuskan itu di ibu. Kemudian hasilnya grid itu tidak Hope itu tidak memoderasi grid. Jadi intervensi grid apa dong yang bisa dilakukan? Lalu caranya seperti apa? Iya, waktu saya PKM juga saya ini ya menjelaskan gitu, edukasi dulu. Kenapa kita harus punya grid ini? Kenapa grid ini jadi faktor yang krusial juga, yang perlu kita miliki sebagai senjata gitu untuk menghadapi tekanan-tekanan. Jadi kita edukasi dulu gridnya itu sebenarnya apa sih? Grid itu kan tadi ada perseverance of effort, terus juga apa? Sorry, bentar. Ada dua dimensi ya dia ya. Jadi ada usaha dan juga untuk konsistensi untuk minatnya gitu. Nah, seorang ibu ini harus punya tujuan dan tujuan itu tujuan akhirnya itu adalah kesembuhan anak gitu. Jadi ketika tujuannya itu di set, interestnya itu sudah di set, maka ibu ini akan mulai untuk merubah cara berpikirnya itu menjadi tuju eh, lebih terfokus kepada tujuannya. Itu yang akan meningkatkan grade. Jadi ketika tujuan sudah ditetapkan, sudah jelas, dia pasti otomatis akan memikirkan berbagai cara bagaimana sampai ke sana. Jadi dengan tekun, dengan kegigihan, karena pengobatan kanker anak ini banyak sekali rintangan-rintangannya. Kalau tidak punya grit, eh, dia pasti akan ini ya cepat cepat jatuh, cepat lelah gitu. Tapi ketika dia punya passion supaya anaknya sembuh, itu yang akan mendorong si ibu ini juga tetap aktif semangat untuk mencapai tujuan. Seperti itu sih. Nah, terus untuk pertanyaan selanjutnya lagi, bagaimana membedakan konsep grit dan resiliensi? Jadi kalau grit ini memang sudah ada faktor dari tujuan, ada juga usaha, ada konsistensi, ada kegigihan, ada ketekunan. Jadi grit itu caranya. Tapi kalau resiliensi itu eh, resiliensi itu adalah kemampuan adaptasi, bukan kekuatan karakter. Jadi kalau grit itu sebagai kekuatannya, kalau resiliensi itu kemampuan adaptasinya, prosesnya untuk dia bounce back. Seperti itu. Jadi di dalam pengobatan anak, grit dan resiliensi sama-sama pentingnya. Sama pentingnya, terutama resiliensinya. Jadi ketika ada menemukan tantangan di dalam perjalanan, terus menemukan berbagai hambatan atau hasil yang tidak diinginkan gitu, atau ada banyak efek-efek kemo yang membuat suatu kekhawatiran atau suatu kepanikan, kecemasan dengan resiliensi, dengan faktor resiliensi, ibu akan ingat kalau misalnya dia juga bisa bangkit lagi. Nah, tapi yang mengerjakannya itu semua dibutuhkan suatu ketekunan grit ini. Jadi kalau cuman korelasinya hanya 2,89, iya itu cuman segitu. Tapi makanya kita cari nih faktor yang bisa memperkuatnya, memoderasinya lagi, faktor apa saja gitu. Hope tidak bisa.
Dia tidak mempengaruhi gridnya ini supaya efektif, jadi efektif ke resiliensi. Mungkin kita bisa menemukan faktor-faktor lain yang di luar situ, variabel-variabel lain bisa diteliti. Terima kasih. Mungkin ada tambahan dari Ibu Pamela. Pertanyaan kedua tadi Mbak Tania udah ya dari Mm-mm. Grace, Mbak Grace, terkait Iya, grid dan resiliensi relevankah iya, eh, apa kontribusinya atau ada faktor lain misalnya gitu tadi ya. iya. Udah ya, udah Pasti ada terangkum. faktor lain, cuman belum diteliti. Ya, ya. Oke, baik. Ibu Pamela mungkin ada tambahan komentar Ibu Pamela. Eh, ada gangguan ya, Miss. Mungkin ada gangguan jaringan ya. Baiklah, kalau demikian kita lanjutkan saja kepada penanya berikut ya. Yang sudah angkat tangan tadi, Mas Andre, silakan Mas Andre. Iya, terima kasih Pak Raja. Apa kabar? Ya, Pak Raja masih ingat saya? ya masih. Iya, Sehat selalu ya. sehat ya Pak. Iya. Ya, ya, ya. Eh, Teman-teman semua, salam kenal. Saya Andre, salah satu alumni program Magister Science ya di Untar. Ya, ya. Dan saya senang banget bisa ketemu Pak Raja lagi, ketemu kakak-kakak semua di sini, dan ketemu Bu Pamela, dan ketemu Kak Tania sekarang. Nah, saya saya sangat tertarik sekali sama penelitiannya, terutama tentang grid ya. Kebetulan S1, S2 saya juga tentang grid, bahkan sedang berproses untuk ngambil S3 tentang grid juga. Nah, saya mau konfirmasi beberapa hal. Pertama, ini teknis dulu sih ya. Jadi kan sebenarnya kalau Duckworth itu kan tadi dua elemen ya, consistency of interest sama perseverance of effort. Sebenarnya kalau mau diterusin lagi kan ada satu elemen lagi, tapi bukan Duckworth tuh yang meneliti ya. Itu ada Profesor Datu, dia tambahin satu elemen lagi, adaptability to situations, kalau tidak salah. Nah, yang dia bilang triarchy of grid. Em, apakah Kak Tania sudah pernah eh, mengorek elemen itu dan sehingga memutuskan tetap untuk pakai alat ukurnya Duckworth, atau memang eh, pada saat em, Kak Tania meneliti ini, eh, karena memang biangnya kan the mother of grid kan Angela Duckworth ya, jadi memutuskan ya alat ukurnya yang grid scale aja, bukan yang tambahan adaptability to situation. Itu yang pertama. Yang kedua, eh, aku tadi menarik banget ya ketika ada pertanyaannya intervensi, yang mana eh, grid ini kan erat banget sama tujuan jangka panjang atau tujuan jangka panjang yang bermakna untuk individu itu. Nah, dalam konteks penelitian ini berarti memang tadi katanya bilang bahwa ya seorang ibu yang punya anak penderita kanker atau anak yang hidup dengan penyandang kanker, dia harus punya tujuan jangka panjang yang bermakna untuk dirinya, terutama dalam konteks penyembuhan anaknya gitu ya. Nah, eh, jadi kalau ditanya intervensinya apa, yang saya tangkap berarti intinya bagaimana ngebuat si ibu ini itu punya apa ya, punya target yang jelas gitu loh, bahwa apapun yang terjadi, bahwa anakku nih bisa sembuh kira-kira gitu ya, atau bisa sembuh dengan terkontrol. Apakah seperti itu? Itu aku mau butuh konfirmasi juga.
Eh, dan yang terakhir, eh, Kak, aku harap bisa melakukan penelitian bareng sih sama kakak terkait sama grid ini. Kalau misalnya kakak ini ya apa tertarik terus untuk melakukan riset lanjutan gitu. Dan sebenarnya saya juga masih ada project riset tentang grid ya sama Bu Pamela. Kita masih berproses ya. Eh, Semoga eh, Bu Pamela juga nanti bisa terus sehat, jadi kita bisa ngelanjutin risetnya sama-sama gitu. Walaupun dalam konteks yang berbeda, tapi temanya tetap tentang grid juga gitu. Terima kasih Kak, Kak semuanya luar biasa. Semoga eh, bisa dijawab dengan seksama. Terima kasih Kak Tania. Baik, Terima terima kasih kasih Kak Mas Andre. Andre ya. Ada tadi satu orang angkat tangan. Siapa tadi ya? Kayaknya ya, ya Mbak Vanessa ya. Silakan Mbak Vanessa. Iya, saya tadi Pak. Selamat sore Kak Tania dan Ibu Pamela dan Pak Raja dan rekan-rekan mahasiswa sekalian. Saya izin bertanya sih, kan apa namanya, researchnya is more to about cancer patients kan. Terus habis itu gimana apa namanya seorang ibu tuh jadi caregivernya mereka, and impact impactnya ke mereka itu gimana? Sebenarnya I think my question would be kayak cara kita sebagai anak psikologi ataupun kayak orang-orang yang paham tentang mental health and how like caregiver itu kayak orang-orang yang paling apa namanya orang-orang yang paling gampang to be like very impacted gitu, cara take care, nggak cara kita bisa ngejalanin peran kita sebagai caregivers dengan cara resilience itu gimana? Semoga dapat dipahami. Thank you. Ya, mungkin langsung ditanggapi dulu ya, Mbak Tania. Silakan Mbak Tania. Ya. Oke, baik. Untuk pertanyaan Kak Andre dulu ya. Tentang yang pertama tentang grid. Grid itu yang saya pakai itu alat ukurnya dari Duckworth. Iya, karena itu yang sangat-sangat populer. Dan juga grid S ini untuk masa-masa yang lebih penuh tekanan gitu. Jadi dia hanya 8 butir. Karena alat ukur aslinya itu yang grid scale-nya itu 12 butir ya kalau tidak salah. Jadi kita pakai yang lebih short, yang memang untuk yang lebih situasinya ini lebih sesuai konteks gitu, seperti itu. Kalau untuk Prof Datu itu eh, pasti semua ilmu itu pasti berkembang ya. Ada yang tambahkan dan Prof Datu ini menambahkan suatu adaptability in situation. Jujurnya, waktu saya pilih alat ukur itu, saya lebih eh, langsung prioritaskan karena itu yang saya tahu, yang saya dapat, dan itu sangat populer gitu. Kalau untuk, tapi dimensinya ini menarik karena adaptability in situation. Nah, adaptability ini sudah ada di dalam dimensi resiliensi. Jadi sudah terukur dalam di alat ukur resiliensinya juga. Jadi menurut aku cukup tepat aku pakai alat ukur dari Duckworth yang short grid scale itu 8 butir supaya juga pertanyaan-pertanyaannya butir-butir kan kalau dikumpulin itu jadi berapa butir ya, 52 butir ya. Jadi kalau misalnya butirnya semakin banyak itu juga akan semakin membingungkan para ibu yang isi kuesionernya, sedangkan mereka juga menyempatkan diri isi kuesionernya dalam keadaan yang mepet juga udah sangat bagus itu, menurutku seperti itu. Lalu yang kedua itu, iya, soal konfirmasi apa sih tujuan kalau grid itu bagaimana sih diterapkannya terhadap ibu? Betul, waktu aku PKM intervensinya itu jadi set target ya. Jadi ibu-ibu ini perlu untuk benar-benar yakin dan targetnya itu adalah kesembuhan anak, jangan digoyang gitu, harus mencapai ke sana. Nah, tekunnya ini dengan cara seperti apa? Itu aku tambahkan. Jadi mungkin kalau si ibunya ini dalam keadaan yang tidak begitu baik atau lagi dalam distress,
di stres agak susah juga memikirkan strategi ya. Tapi kita bantu dengan kasih poin-poin penting. Misalnya untuk mencapai tujuan kesembuhan itu kan ada cara-caranya, strateginya. Salah satunya itu ibu jangan sampai terlambat membawa anak itu kemo atau bolak-balik rumah sakit. Walaupun itu butuh perjuangan, nah perjuangan itu butuh kegigihan tuh. Kalau kita mau anak kita sembuh, maka kita tidak melewati jadwal yang harusnya dijalani si anak. Kemudian dari cara ibunya juga merawat ya. Obat-obatannya kan banyak gitu, dari pagi sampai sore, dan itu harus dicatat satu-satu. Ketika ibu memiliki grid nih tekun, yuk ibu kita harus jadwal semua obatnya ini, semua kita list, lalu diberikan sesuai jadwal. Karena kita tujuannya pasti anak kita mau sembuh. Lalu juga untuk selain itu untuk pemberian nutrisi. Karena kalau ibunya nggak tekun, ini nutrisi juga bakalan kelewatan. Sedangkan nutrisi juga menjadi salah satu faktor yang penting banget gitu untuk kesembuhan anak. Jadi si ibunya ini harus kerja lebih keras ya, memikirkan apa sih jadwal nutrisi anak yang harus saya berikan setiap harinya gitu. Terus juga disiplin, segala sesuatunya itu harus disiplin dan tekun. Itu kita kasih tahu juga tips-tipsnya, cara-caranya, seperti itu. Jadi memang targetnya itu adalah kesembuhan anak dan ibu harus paham betul itu. Kalau tidak tekun, ya kita agak sulit ya kalau misalnya nggak gigih gitu untuk mencapai tujuan itu. Karena tujuan itu tuh panjang gitu perjalanan. Nah, yang ketiga, semoga kita bisa meneliti bareng, Kak. Mungkin nanti aku akan minta kontaknya ke Bu Pamela. Karena memang penelitian itu tidak berhenti sampai di sini ya. Apalagi Hope-nya ini juga nggak berperan gitu. Jadi ya aku juga sendiri juga bertanya-tanya sih jujurnya gitu. Kenapa ini Hope itu nggak bisa memoderasi? Pengennya kan memoderasi tetapi tidak bisa. Nah, kita juga tidak berhenti belajar dan akan tetap melanjutkan penelitian-penelitian untuk lebih mendalami. Terima kasih banyak, Kak Andre. Kemudian saya akan coba jawab dari pertanyaan Kak Vanessa. Sebagai caregiver ya, apalagi eh, untuk orang-orang yang paham kesehatan mental, caranya itu seperti apa sih supaya peran caregivernya ini bisa berjalan dan berfungsi? Seperti itu ya Kak, kira-kira. Jadinya yang pertama adalah eh ya memang mengatasi masalah kesehatan mental itu sangat sulit. Yang nggak sakit aja, yang anaknya yang nggak sakit aja juga banyak orang yang berjuang dengan kesehatan mental ya. Apalagi yang harus menjalankan peran sebagai caregiver. Nah, itu makanya setahap demi setahap faktor-faktornya itu dipelajari. Ketika orang itu belum kuat di dalam dirinya sendiri, maka faktor dari social supportnya ini akan berperan sangat penting. Pertama, keluarga-keluarga yang mendukung, eh, terutama dari pasangan, terutama dari keluarga, dari teman-teman, itu bisa memboost setidaknya. Lalu setelah itu ya baru bisa dilakukan penguatan-penguatan secara psikologis. Itu semua memang bergantung pada proses sih. Karena lama-kelamaan manusia kan pasti kan ada belajar ya. Nah, makanya dengan hope itu kan juga seperti ada suatu keyakinan. Dan cara berpikir manusia itu, keyakinan akan mempengaruhi pola pikir manusia. Jadi diharapkan dengan adanya faktor-faktor psikologis, hope, dan lain sebagainya itu bisa menguatkan. Walaupun proses resiliensi itu sedikit demi sedikit, tetapi eh, pasti manusia itu pasti bisa keluar dari masalah. Menurutku seperti itu. Ya, nggak perlu langsung dipaksakan. Pasti juga stres kan. Pasti juga nangis. Pasti juga
panik, cemas gitu. Tapi sedikit demi sedikit ketika ada dukungan dari luar dan juga edukasi yang diterima terus, pemahaman terus-menerus, itu seorang ibu akan bisa menjalankan perannya sebagai caregiver. Dan kalau misalnya kekuatan ibu itu juga unik, walaupun dia belum punya nih ketahanan mental yang tangguh, tetapi demi anaknya dia akan melakukan. Itulah spesialnya ibu. Terima kasih. Mbak Tania, terima kasih. Itu dari Mas Andre ya. Kalau atau sebelum ke Mbak Vanessa, kita dengarkan Ibu Pamela. Siapa tahu ada tambahan komentar Ibu Pamela. Kayaknya masih belum masuk, Pak. Oh, belum masuk. Tadi terlempar. Mungkin dikirim lagi link ke beliau atau sudah ada ya? Link WA dibalas, Miss Hartina. Oke lah, kita lanjutkan, Miss. Oh, iya. Oh, iya, ya. Ada WA beliau kepada saya. eh, ada masalah kesehatan ya. Jadi sebentar ke belakang ya. Jadi kita lanjutkan saja ya. Ya, semoga beliau lekas pulih ya. Baik teman-teman, eh, tadi jawaban Mbak Tania atas pertanyaan Mas Andreas ya. Eh, apakah apakah Mbak Tania dilanjutkan ke Vanessa atau sudah sekaligus ya tadi? Tadi sudah, Iya, Pak. Pak. Sudah Sudah, ya Pak. sekaligus ya. Maka kalau begitu kita beri kesempatan lagi kepada penanya berikut ya. Ada tadi yang angkat tangan, saya kira seorang Mbak. Apakah ada lagi teman-teman? Satu penanya masih sempat untuk kita. Nah, mungkin sedikit pertanyaan dari saya, Mbak Tania ya. Iya, Pak. Tadi Mbak Tania sudah kemukakan bahwa ini sudah dibuat intervensi ya, artinya PKM-nya sudah ya kepada Iya. ibu-ibu. Nah, bolehkah kami tahu penekanannya pada waktu PKM itu ke arah mana dari variabel ini? Apakah ke arah resiliensinya atau ada juga ke variabel lain? Kira-kira demikian. Terima kasih. Pertanyaan sederhana. Iya, Pak. Waktu PKM itu empat-empat variabelnya dipakai, Pak. Jadi Oke. dukungan sosial ini kan memang penting ya perannya. Jadi kita itu edukasi. Jadi ada Yayasan Onkologi Anak Indonesia ini, dia punya parent club sendiri yang isinya itu orang-orang tua yang anaknya sudah survivor, tapi Ya, tugasnya mendampingi orang tua yang anaknya itu masih dalam masa pengobatan gitu. Jadi mereka sebagai social support, bagaimana peran mereka itu ditangguhkan. Jadi kita kasih edukasi kalau ternyata peran yang mereka lakukan itu nggak nggak akan sia-sia loh. Itu sangat krusial gitu dalam membantu orang tua yang masih belum ada resiliensinya mungkin ya, gitu, ya. yang masih berjuang gitu, karena mereka itu sangat perlu dukungan. Nah, itu diedukasi bagaimana dukungan sosial itu bisa berkontribusi. Lalu untuk resiliensinya sendiri, bagaimana secara si parent club ini ketika mendampingi orang tua yang junior ini bisa juga meningkatkan resiliensi dari para orang tua yang masih berjuang ini. Nah, waktu itu aku pakai
metode, jadi menemukan kekuatan di dalam diri sendiri. Jadi kayak ada kita buat latihan juga di orang tua survivor itu. Kita buat ada 3 kolom. Jadi aku adalah apa? Aku adalah seorang caregiver yang sangat menyayangi anakku, misalnya seperti itu. Lalu di kolom kedua, aku punya, nah, aku punya siapa? Aku punya suami yang mendukung aku punya dokter yang sangat care dengan anak aku. Dan yang ketiga itu, aku mampu. Aku mampu untuk selalu bangkit dalam mendampingi anak-anakku. Jadi, seperti itu pendekatannya untuk meningkatkan resiliensinya. Aku adalah, aku punya, dan aku mampu untuk melakukan apa. Seperti itu. Nah, kalau di harapannya adalah kita juga menjelaskan edukasi tentang apa sih harapan itu sesungguhnya bukan cuma sekadar optimisme, tapi keyakinan itu akan mempengaruhi proses berpikir yang tadi sempat aku jelaskan. Nah, tapi keyakinan itu ditanamkannya dengan cara bagaimana? Nah, itu aku pakai cara ya kita memang harus bisa membuat afirmasi untuk diri sendiri, menuliskan harapan-harapan kita untuk anak-anak kita tulis, kita tuangkan di dalam tulisan, dan kemudian kita bisa mengucapkannya gitu. Mengucapkan mungkin sebelum tidur atau setiap kali doa, sehingga harapan itu bisa dipertahankan. Nah, kalau gridnya sendiri itu ya tadi kita set target, kita harus yakin dengan target kita karena kesempatan kesembuhan itu tetap ada dan harus memang diperjuangkan, dan tips-tips strateginya untuk grid itu yang tepat itu seperti apa. Seperti itu, Pak. Wah, luar biasa ya. Saya bisa membayangkan bagaimana mereka itu bisa terbantu ya menghadapi situasi yang berat, ya apalagi pengalaman pertama ya, ya artinya pengalaman tahap awal ya, begitu mendengar eh, ya vonis misalnya penyakitnya seperti itu aja pun sudah perjuangan. Lalu tahap kedua langsung merawat, ya jadi benar-benar sangat menolong menurut saya itu. Baik, terima kasih atas jawabannya, Mbak Tania. Teman-teman, tidak terasa waktu terus berlanjut dan kita tiba di penghujung acara kita pada sore hari ini. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih ke Mbak Tania dan Ibu Pamela yang sayang tidak bisa menemani kita karena masalah kesehatan ya. Semoga Ibu Pamela lekas sembuh, pulih kembali, kita doakan. Dan teman-teman sekalian, saya tidak perlu memperpanjang apa yang sudah dijelaskan tadi begitu rinci ya. Jadi Great Hope, Social Support, dan Resiliensi itu 4 sekawan. Saya katakan begitu ya, 4 sekawan yang sangat mendukung satu sama lain dan terbukti bahwa itu semua punya korelasi yang sangat kuat ya. Dan saya kira ini juga bisa menjadi pembelajaran bagi kita dalam menghadapi hal-hal yang lain selain dari masalah kanker, entah persoalan apapun di dalam hidup kita misalnya ya. Jadi sekali lagi terima kasih, semoga ada manfaatnya untuk kita semuanya. Terima kasih, dan sebagai apresiasi dari kami tim FDI, kami menyerahkan sertifikat pertama kepada Ibu Pamela, walaupun mungkin saya tidak tahu apakah sudah hadir kembali, sertifikat atas atas FDI kita pada sore hari ini. Mohon diterima Ibu Pamela ya. Terima kasih walaupun in absensia mungkin ya. Yang kedua, sertifikat kepada Mbak Tania Mursalim sebagai narasumber kita pada sore hari ini. Silakan Mbak Tania. Terima kasih banyak Pak Raja, saya terima dengan sangat senang hati. Baik, terima kasih banyak juga atas materi yang disampaikan yang sangat menarik bagi kita semuanya. Teman-teman sekalian, kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Anda.
khususnya teman-teman kita yang tadi memberikan tanggapan dan pertanyaan, ya. Dan teman-teman yang ada di tim FDI, saya ucapkan terima kasih. Miss Hartina dan teman-teman yang lain, kami ucapkan terima kasih. Selamat untuk kita semua, tetap berjuang dan tetap setia dengan FDI selanjutnya. Selamat sore dari saya, moderator kita pada sore hari ini. Terima kasih, sampai bertemu kembali. Ciao. Ciao. Terima Terima kasih. kasih Pak Raja. Ya, Mas Andre, ya. Ah, Saya harap dokumentasinya sudah ada ya, Miss Hartina. Saya tadi lupa ingatkan ya. Jadi biasanya sudah.